Setelah mendengar pernyataan dari Majelis Rakyat Sofifi atau Markas sebagai pihak pro DOB Sofifi, kami mengundang Jainuddin Saleh atau yang akrab dipanggil Bang Digo selaku koordinator Presidium Rakyat Tidore untuk mendengar sudut pandang berbeda mengenai persoalan ini. Mendengar tujuan aksi yang dilakukan Presidium Rakyat Tidore pada Rabu 23 Juli 2025 lalu hingga mendengar solusi status Sofifi sebagai ibu kota provinsi tanpa melakukan DOB. Lantas, apakah benar DOB Sofifi merupakan amanat undang-undang atau ada hal lain yang lebih penting dibandingkan adanya DOB? Ini episode 2 Saksi Kata, mendengar soal DOB Sofifi dari sudut pandang Presidium Rakyat Tidore. Pada episode Saksi Kata yang sebelumnya Tribuners, kita sudah mengundang dari perwakilan Majelis Rakyat Sofifi atau bisa dibilang sebagai pihak pro DOB. Untuk itu, pada episode kali ini kami mengundang dari perwakilan Presidium Rakyat Tidore atau bisa dibilang kelompok yang kontra terhadap DOB Sofifi agar pembahasan kita lebih seimbang lagi Tribuners. Dan kita juga akan melihat sudut pandang yang berbeda mengenai isu yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan atau isu pembentukan DOB Sofifi. Untuk itu, sudah bersama saya ada Pak Jainuddin Saleh selaku koordinator Presidium Rakyat Tidore. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya Bang Digo karena sudah mau menyempatkan hadir ke studio Tribun Ternate untuk ngobrol-ngobrol seputaran DOB Sofifi. Oke, Tribuners. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya itu Sultan Tidore dan juga Wali Kota Tidore, Muhammad Sinan itu sudah dan sekaligus Presidium Rakyat Tidore sudah menyatakan sikap terhadap DOB Sofifi ini pada sekitar Kamis 17 Juli 2025 kemarin ya Bang Digo. Nah, setelah pernyataan sikap tersebut, ada aksi nih dari Presidium Rakyat Tidore datang ke kantor Gubernur Maluku Utara pada Rabu 23 Juli 2025. Jadi setelah pernyataan sikap. Nah, apa yang mendasari aksi tersebut nih Bang Digo? Makasih ya. Pertama, saya ingin menyampaikan sedikit perjalanan tentang isu DOB Sofifi itu. Pertama, DOB Sofifi itu setelah ditetapkan menjadi ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Maluku Utara. Saat itu di masa kepemimpinan wali kota pertama yang dipilih oleh rakyat, Pak Mahifa, itu sempat menjadi isu dan wacana yang hangat juga saat itu dibahas soal perjuangan DOB Sofifi. Sampai pada ujungnya ada beberapa pentolan-pentolan pejuang-pejuang DOB Sofifi waktu itu yang menamakan dirinya AMOB, Aliansi Masyarakat Oba Bersatu. Itu ada beberapa orang yang berakhir perjuangannya di balik jeruji besi, penjara mereka masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Karena perjuangan-perjuangan yang dilakukan itu menurut hemat kami teman-teman masih prosedural. Kenapa? Karena saat itu ada kasus pemalsuan tanda tangan Pak Wali Kota terkait dengan dokumen DOB Sofifi yang diusulkan ke Jakarta, pemerintah pusat dalam hal ini di Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI. Nah, bersamaan dengan itu muncul juga maklumat Sultan yang menegaskan bahwa tidak lagi mengizinkan wilayah-wilayah kesultanan itu kemudian dipecah-pecah lagi menjadi daerah otonomi baru karena pertimbangannya saat itu juga sangat gencar isu yang beredar pada saat DOB Sofifi itu pertama digulirkan, itu sebagian elit sudah mulai biasalah pemerintahan baru pasti ada bagi-bagi kekuasaan di situ. Jadi isunya saat itu ada si ini nanti menjadi wali kota, si ini menjadi sekda, dan banyaklah isu-isu di situ yang muncul. Dan itu dalam kepentingan kawan-kawan di Tidore, kami memang terlibat juga saat itu mengirimkan orang-orang ikut rapat di Ternate. Dan di situ betul terjadi kalau misalnya DOB Sofifi ini jadi sini yang jadi wali kota. Ada kelompok ini juga mau dia jadi wali kota lagi. Iya, berkepentingan untuk itu. Bahkan pada saat itu Pak Sultan sekarang itu
posisinya adalah Kapital Lau Kesultanan Tidore yang tugasnya bagaimana mengamankan maklumat Sultan itu. Pak Sultan juga dipanggil, bahkan dikasih duit pada saat itu sebagai Kapital Lau, dikasih duit oleh salah satu pejabat dan minta agar Pak Sultan saat itu menjadi Kapital Lau mendukung perjuangan DOB Sufifi itu, tapi ditolak oleh Pak Sultan. Kalau misalnya Bapak mau DOB Sufifi, silakan dengan perjuangan Bapak. Kami mengamankan maklumat Sultan dengan tidak menyetujui DOB Sufifi itu di proses itu. Nah, dalam perjalanan itu kemudian dalam hari ini yang kita lihat, ternyata bagi kami kawan-kawan presidium, kok langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan yang berjuang DOB Sufifi tidak beda jauh dengan yang kemarin-kemarin, yang jauh sebelumnya pernah berjuang ini. Tapi itu tahun berapa tuh Bang Diko kalau boleh tahu? Kalau tidak salah, saya sudah lupa. Tapi di masa pemerintahan Pak Mahifa, periode pertama orang Tidore memilih pemimpin secara langsung kan Pak Mahifa. Di situ Pak Mahifa. Nah, sekarang kelihatannya gerakan yang sama juga dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Nah, saya melihat kawan-kawan yang berjuang, kita menghargai aspirasi yang mereka sampaikan. Tapi saya lihat kok ini namanya markas, tapi seperti baratnya HP lama tapi casingnya yang baru aja. Jadi HP lama casing baru, karena di dalam juga kita coba tracking orang-orangnya sama. Pejuang-pejuang AMOP yang dulu juga ada di dalam gitu. Tinggal digabung dengan beberapa adik-adik mahasiswa yang juga agak semangat mendorong persoalan perjuangan DOB Sufifi itu. Nah, yang terjadi saat ini juga kurang lebih sama, berjuangnya seakan-akan bahwa di Tidore itu tidak ada pemerintahan definitif yang saat ini memerintah sini di Tidore, kemudian ada juga kesultanan. Jadi mereka menyampaikan aspirasi tidak lagi melalui jalur-jalur yang diamanatkan oleh undang-undang. Misalnya kan kalau kita bicara DOB, aspirasi DOB itu kan harus disampaikan kepada pemerintah induk kan, Kota Tidore Kepulauan, kemudian di situ juga ada kesultanan. Karena dalam undang-undang, kalau tidak salah undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah itu penyampaian aspirasi soal-soal DOB itu harus ada bagaimana melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, itu posisi itu yang menjadi hal strategis dalam pengambilan keputusan dalam bagaimana melihat sebuah aspirasi terutama DOB Sufifi. Nah, di situ yang kami Presidium Rakyat Tidore kemudian bersama teman-teman, loh ini kok dibiarkan mereka semakin menjadi-jadi, tidak menghargai pemerintah yang sah di Kota Tidore, tidak menghargai kesultanan sebagai bagian dari payung peradaban yang selama ini menjaga semangat bagaimana tuh menjaga etika dan sebagainya yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kan. Itu tidak lagi menjadi landasan utama pejuang-pejuang di sana menjuang DOB Sufifi. Jadi mereka menganggap tidak ada lagi itu pemerintah Tidore, tidak ada lagi itu kesultanan, teriak-teriak saja di Sufifi. Padahal kalau misalnya aspirasi itu datang dan bicara baik-baik di kesultanan, bicara baik-baik di pemerintah kota, saya kira itu bisa dicari solusinya gimana kita mendorong pemerintahan yang baru. Nah, karena itu berkembang terus, kawan-kawan presidium kemudian berkesimpulan bahwa ya udah kita ambil langkah untuk segera mengamputasi semangat perjuangan DOB Sufifi. Kalau tidak, ini dibiarkan terus, ada kelompok-kelompok yang nanti akan memanfaatkan situasi ini dan bisa saja kita akan terjadi perpecahan di masyarakat kan, ada kubu ini dan sebagainya. Dan bagi kami ya itu risiko sebuah perjuangan. Kalau kita tidak mengambil langkah cepat, ya bisa jadi semakin hari dia semakin besar dan keberadaan pemerintahan yang sah, keberadaan kesultanan kayaknya tidak dianggap sama sekali. Padahal di sana itu kan keluarga-keluarga juga yang ada di Pulau Tidore kemudian hidup dan berkembang di sana di Pulau Halmahera, terutama di Obo Utara dan sekitarnya. Nah, itu yang menurut kami ya sangat kami prihatin juga dengan kawan-kawan yang berjuang tidak lagi tidak lagi menganggap bahwa di sini ada pemerintahan yang sah, ada kesultanan yang seharusnya itu menjadi media untuk mereka menyampaikan aspirasi, sehingga perjuangan itu betul-betul kita sesuai dengan koridor yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kan. Jangan lompat jendela lah, karena misalnya bertepatan dengan isu DOB Sufifi yang sangat gencar didorong oleh Bu Sherly sebagai gubernur, terus kawan-kawan seakan-akan lompat jendela, tidak lagi menghargai pemerintah kota dan kesultanan. Nah, itu yang membuat kita juga prihatin dengan semangat itu. Saya kira itu yang menjadi dasar gitu. Jadi dari penjelasannya Bang Diko, ini kelompok
pro DOB sudah mulai agak berkepentingan gitu. Bisa dilihat seperti itu. Jadi perjuangannya mungkin ada kepentingan di dalam dan juga dari informasi yang tersebar sebelumnya juga dari Presidium Rakyat Tidore menyebut kalau perjuangan ini ada kepentingan elit di dalam, ya kan? Nah, apa dasar selain yang tadi dijelaskan oleh Bang Digo sampai akhirnya keluar statement ini, dan elit ini siapa nih yang kalau memang bisa disebut Bang Digo? Kan tadi kan saya udah bilang bahwa pejuang-pejuang markas yang saat ini, pejuang yang menamakan dirinya markas ya, itu di dalamnya juga ada pentolan-pentolan pejuang masa lalu DOB Sufifi yang menamakan dirinya AMUP itu kan, Aliansi Masyarakat Oba Bersatu. Itu kan tokoh-tokoh pejuangnya itu masih ada, tapi mereka bersembunyi di belakang, tidak memunculkan diri mereka dalam. Tapi kita tahu karena struktur markas itu ada sama kita semua, siapa pelindungnya, anggotanya siapa, ketuanya, semua lengkap. Rapat-rapatnya pun kita tahu semua. Karena setiap saat dikasih, kita coba mendorong beberapa orang-orang yang sengaja kita susup di dalam untuk mengetahui apa sih yang mereka mau sebenarnya. Nah, dalam perkembangan keginian juga ada kelompok-kelompok yang mencoba mendrive dan memanfaatkan kepentingan ini, kepentingan isu DOB Sufifi ini untuk bagaimana mereka juga ikut main. Misalnya saya mendapat beberapa informasi-informasi strategis, misalnya ada beberapa elit-elit di Kota Ternate yang ya mungkin bagian dari masyarakat di 4 kecamatan di Oba di Dara, tokoh-tokoh mereka ya yang juga sudah mulai turun gunung dan coba bermain di isu DOB Sufifi. Bagi saya itu ya biasa sajalah dalam kepentingan DOB Sufifi, perjuangan sebuah daerah baru. Biasa elit-elit pasti campur lah, namanya juga perjuangan politik kan. Nah, hanya saja yang kami ingatkan untuk kawan-kawan, saudara-saudara dan keluarga yang ada di 4 kecamatan di Oba, terutama tokoh-tokohnya, tolong kalau misalnya berbicara kepentingan 4 kecamatan di Oba atau Sufifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara, pusat pemerintahan provinsi, mari duduk sama-sama kita bicara. Karena kalian juga bagian dari rakyat Kota Tidore, kalian juga bagian dari anak cucu Tidore. Duduk sama-sama dengan pemerintah daerah, dengan kesultanan, stakeholder yang lain. Kita bicara masa depan Tidore yang seperti apa. Kalau misalnya Sufifi itu dia pisah, kalaupun dia tidak pisah, apa yang menjadi solusi untuk kita mendorong misalnya. Nah, itu yang kita harapkan. Soal siapa elitnya dan itu dari orang-orang mana, saya nggak bisa menyebutkan di sini. Karena itu dalam kepentingan Presidium Tidore melakukan semacam memonitor perkembangan dan dinamika yang terus setiap saat berkembang ini kan. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai tenang-tenang lagi gitu. Oke, jadi selain itulah, itu kan kalau yang saya tangkap ini kayak ada perpecahan di situ. Itu kan merupakan kekurangan dari artinya mendorong DOB, akhirnya ada perpecahan. Terus rakyat juga sudah tidak melihat ada pemerintahan di situ, ada kesultanan. Nah, selain dari hal-hal negatif tersebut atau dianggap kekurangan gitu, adakah dampak lain yang ditimbulkan jika DOB Sufifi ini didorong dan betul-betul terjadi sampai akhirnya Presidium Rakyat Tidore ini menyatakan sikap, aksi juga untuk menolak isu DOB ini? Iya, kalau saya lihat ada beberapa aspek sih, misalnya secara sosial kemasyarakatan misalnya, salah satu aspek yang paling penting itu yang harus dijaga itu adalah kita ini kan udah menjaga ini keharmonisan sosial hubungan masyarakat yang ada di Tidore, yang ada di Oba, bagian dari sebuah semacam keluarga besar ya, yang di bawahnya ada payung kesultanan, misalnya ada orang Tidore, ada orang Makeang, ada orang Bugis, ada orang Buton, orang siapa saja yang berada di wilayah Kota Tidore. Nah, kita ingin menjaga ini. Kalau misalnya DOB Sufifi itu karena kepentingan segelintir orang dan kepentingan sesaat, kemudian kita dibentur-benturkan, itu kita sangat sesalkan ya, karena keharmonisan itu sudah dibangun berpuluh-puluh tahun pasca kita mengalami sebuah peristiwa besar pada saat itu ya, kerusuhan 99. Itu sudah bagus terbangun. Kalau misalnya isu DOB Sufifi ini tidak dikelola dengan baik, ya bisa saja kita akan terpecah-pecah lagi. Nah, itu yang menjadi hal penting sebenarnya yang Presidium pikirkan. Kemudian hal lain adalah selain soal efek sosial yang timbul, saya kira ada dari aspek-aspek ekonomi misalnya. Kalau misalnya itu terus didorong, nah kita bicara dulu bagaimana Tidore sebagai kota induknya, itu kan harus dibicarakan semua. Tidak bisa cuma memikirkan mereka, terus kota induknya mati misalnya. Ibaratnya kita dipaksa lagi melahirkan,
ibu yang melahirkan jadi gitu. tinggal dan mungkin dia sakit misalnya. Syukur-syukur kalau sakitnya bisa disembuhkan. Kalau dia mati misalnya, itu yang harus dilihat kan. Jadi selain soal masyarakat yang sudah terbangun hubungan sosialnya sudah bagus, soal bagaimana sosial ekonomi kemasyarakatan itu menjadi penting sebenarnya untuk bagaimana mendorong sebuah percepatan pembangunan yang kemudian dia tidak berefek terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di Tidore itu. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara DOB kan itu berarti SOFIVI saja yang dipikirkan gitu ya. Saya tangkap seperti itu. Jadi kalau DOB terus bagaimana dengan Kota Tidore Kepulauan? Padahal itu induknya Bang Digo. Nah kira-kira kalau dari Bang Digo selaku perwakilan dari Presidium Rakyat Tidore, kira-kira tuh solusinya apa sih selain DOB SOFIVI? Gitu, kayak ini tuh harusnya seperti apa gitu? Daripada kita mendorong DOB SOFIVI, mending kita lakukan ini. Bang Digo? Jadi begini, saya mau jelaskan dulu ya. Kalau kita sempit melihat soal SOFIVI, itu kan orang pasti SOFIVI berarti sebagian wilayah di Oba Utara yang ada, dia statusnya kelurahan kan. Tapi sesungguhnya kita bicara tentang kawasan ibu kota Provinsi Maluku Utara yang namanya SOFIVI, itu sesungguhnya bukan cuma SOFIVI. Nah, dia mungkin ada semacam perencanaan pembangunan, master plan kawasan yang mungkin dia berada di wilayah paling ujung Kota Tidore yaitu Kayasa. Nah, bisa saja dia berada sampai di kecamatan-kecamatan tetangga yang ada di Kecamatan Oba Utara. Kan SOFIVI kan berada di bawah Kecamatan Oba Utara. Tapi kita bicara DOB SOFIVI, Presidium melihat itu sebagai sebuah kesatuan dari 4 kecamatan yang ada di Halmahera di sana, di Oba Utara, Oba Tengah, dan Oba Selatan. Jadi harapan kami sih kalau misalnya DOB SOFIVI itu kita cuma bicara, kan terakhir kan DOB SOFIVI kok wilayahnya lari ulang ke wilayah Halbar, kan aneh itu. Itu yang membuat situasi menjadi semakin memperkeruh situasi. Gimana kok DOB SOFIVI kok larinya ke wilayah Halbar? Akhirnya isu itu kemudian dimanfaatkan oleh kawan-kawan pejuang markas itu menghadirkan orang-orang dari Halbar ikut demo misalnya, dari Tabadame misalnya. Itu fakta yang terjadi. Kan kita juga prihatin di situ. Ini masalah rumah tangga Kota Tidore, ya kita sendiri yang harus mengurusinya. Bagaimana orang dari daerah lain masuk, dari kabupaten kota lain masuk kan. Kalau soal percepatan SOFIVI sebagai ibu kota provinsi, seluruh orang Maluku Utara bertanggung jawab. Tapi soal SOFIVI sebagai daerah otonomi baru, itu tidak bisa orang lain campurkan. Itu harus tanggung jawab dan urusan rumah tangga Kota Tidore Kepulauan. Itu. Jadi saya kira selain soal yang isu yang DOB ini, kemudian kawan-kawan Presidium punya sikap bahwa kita tidak lagi bicara tentang DOB, karena DOB itu bukan ukuran kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan sebuah wilayah itu bukan tentang daerah otonomi baru. Yang kemudian kan banyak orang berbicara bahwa daerah otonomi baru itu kalau dia ada, pemerintah kasih uang yang banyak, dia bisa membangun, dan padahal mereka juga nggak tahu pemerintah pusat kita, daerah kita yang namanya Indonesia ini juga kan lagi ngos-ngosan. Sekarang kan hutangnya banyak. Presiden lagi pusing bagaimana mendesain sebuah kebijakan sehingga lembaga yang dibentuknya yang namanya Danantara itu menjadi sebuah lokomotif untuk mendorong pembangunan nasional kan. Jadi agak sulit bagi kami Presidium untuk bagaimana semangat DOB itu didorong. Yang paling mungkin saat ini yang kami inginkan adalah kita mendorong percepatan pembangunan SOFIVI sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Bagaimana mendorong percepatan pembangunan SOFIVI sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara? Ya, kita minta pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Kemendagri, Komisi 2, Bappenas, kita duduk bicara sama-sama. Karena provinsi ini adalah amanat undang-undang, bahwa dia adalah pusat pemerintahan provinsi Maluku Utara, maka harus didorong percepatan pembangunannya. Skemanya seperti apa? Ya mereka yang pengambil kebijakan silakan merumuskan seperti apa. Karena dari situ kalau misalnya didorong percepatan pembangunan dengan skema kebijakan yang jelas, pasti ada pertumbuhan ekonomi yang berada di kawasan itu pasti terjadi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dia pasti berefek terhadap kawasan-kawasan tetangga di sekitarnya. Nah, orang tidak lagi bicara dari DOB. Kalau semua sudah sejahtera, semua sudah maju. Sama kayak misalnya orang bicara tentang perkembangan kawasan, ada skema pembangunan kawasan PIK 1, PIK 2 di Jakarta.
yang luar biasa pertumbuhannya. Orang nggak bicara DOB di sana, karena semua udah tersedia di sana. Semua sejahtera masyarakatnya, seluruh aspek kepentingan pelayanan semuanya tersedia. Jadi orang tidak lagi bicara DOB. Ya, itu yang sementara ini kami dorong, sehingga percepatan pembangunan itu menjadi sebuah hal penting yang harus didorong, sehingga tidak ada lagi orang ribut-ribut DOB. Begitu juga pemerintah kota. Ada hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik yang mestinya mungkin selama ini kita jauh dari orang Oba, kita dekatkan lagi pelayanan itu, sehingga orang di Oba sini nggak teriak bahwa mereka tidak diperhatikan dan sebagainya. Itu yang menjadi dasar untuk kita dorong perjuangan percepatan pembangunan, karena menurut hemat teman-teman di presidium itu soal DOB SUFIFI itu bukan soal amanat undang-undang. Kan sering mereka ribut ini amanat konstitusi yang mana? Di Undang-Undang 46 itu hanya menjelaskan bahwa SUFIFI itu adalah ibu kota provinsi Maluku Utara yang berada di Kecamatan Oba saat itu, Kabupaten Halmahera Tengah. Dia tidak ada menjelaskan tentang SUFIFI itu nanti menjadi DOB. Jadi kalau dibilang amanat undang-undang kan lucu di situ. Tapi sudahlah, itu bagian dari narasi yang mereka bawa kan. Nah, mestinya yang mereka dorong adalah alasan mendorong DOB itu karena ada kesenjangan pembangunan, ada disparitas. Karena kita wilayah Oba itu dipisah oleh laut dan tidak satu daratan dengan Pulau Tidore yang menjadi pusat pemerintahan Kota Tidore, sehingga misalnya orang kurang perhatikan orang di Oba misalnya. Kalau alasannya itu masuk akal, tapi kalau alasannya misalnya amanat undang-undang yang mana? Undang-undang cuma menjelaskan bahwa dia adalah ibu kota provinsi, tidak ada penjelasan bahwa dia itu menjadi daerah otonomi baru. Jadi ya sudah, itu biarlah itu bagian dari perjuangan kawan-kawan di sana, kita menghargai itu. Tapi ya saat ini yang kita dorong adalah pemerintah provinsi, pemerintah kota. Bahkan kemarin terakhir pada saat rapat dengan kawan-kawan presidium, kami bersepakat untuk pemerintah kota dan provinsi harus membentuk tim yang namanya tim percepatan pembangunan SUFIFI sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Nah, tim ini dibentuk nanti kemudian akan menyampaikan semacam grand design pengembangan kawasan SUFIFI itu ke pemerintah pusat, sehingga cepat didorong percepatan pembangunannya. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah pemerintah provinsi itu kelihatannya tidak serius membangun SUFIFI. Indikator tidak serius membangun SUFIFI sebagai pusat pemerintahan itu, pertama misalnya semua kegiatan yang ada di pemerintah provinsi kok bikinnya di Ternate, di Hotel Bella Hotel. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain, aktivitasnya. Nah, ini kan kasihan juga kan. Itu yang mestinya jadi semangat bersama kawan-kawan di Tidore maupun yang di Oba. Itu yang harus kita dorong, bahwa yang namanya kegiatan-kegiatan provinsi kita fokus saja di SUFIFI, sehingga efek ekonomi, dampak ekonomi itu bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Ini setiap kegiatan balik lagi ke Ternate, setiap kegiatan balik lagi ke Ternate. Pegawai juga begitu, kerja habis pulang di Ternate. Padahal kalau misalnya disiapkan dia punya perumahan pegawai yang cukup, orang semua fokus di sana, dibangun mal-mal yang representatif untuk pelayanan dan sebagainya. Ekonomi bisa berputar, daerah bisa maju, pasti orang tidak lagi berteriak DOB. Nah, itu yang minta Ibu Gubernur juga harus fokus mendorong percepatan itu. Dan saya kira dasar membangun percepatan pembangunan di SUFIFI itu jelas, Undang-Undang 46. Undang-Undang 46 tentang penetapan SUFIFI sebagai ibu kota provinsi itu fondasi kita untuk membangun SUFIFI. Kalau misalnya dibilang bahwa tidak ada regulasi kita provinsi membangun SUFIFI, itu bohong, itu orang itu tidak ikhlas membangun SUFIFI. Dasar dari pembangunan SUFIFI adalah Undang-Undang 46 yang menetapkan SUFIFI sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Jadi dorong percepatan pembangunan sehingga masyarakat juga sejahtera kan? Itu. Oke, terima kasih Bang Digo. Jadi alih-alih dorong DOB SUFIFI, mending dorong pembangunan. Percepatan pembangunan di SUFIFI. Jadi mungkin dari penjelasannya Bang Digo tadi, amanat undang-undangnya itu bukan di DOB, tapi malah di percepatan harusnya percepatan. Karena SUFIFI ini adalah ibu kota provinsi. Ya. Oke, terima kasih Bang Digo untuk penjelasannya. Tapi masih ada pertanyaan lagi. Iya. Nah, mengenai penolakan DOB, sudah dijelaskan panjang lebar sama Bang Digo tadi, perjuangannya seperti apa, alasannya juga sudah jelas dikatakan kenapa menolak DOB SUFIFI ini. Nah, dan perjuangan ini juga sudah dilakukan cukup lama, sudah dari dulu lah. Nah, apakah dasar atau tujuannya itu masih sama sampai sekarang Bang Digo? Atau mungkin ada alasan-alasan tambahan lagi, kayak sudah mulai melenceng ini DOB SUFIFI? Atau kalau kami kawan-kawan presidium melihat sebenarnya
sepertinya masih sama. Nah, kalau kita melihat kepentingan elit yang tadi saya sampaikan, sepertinya elit-elit yang berada di wilayah Oba yang mungkin saat ini di Ternate misalnya, kelihatan masih sama. Mereka mencoba mendorong kawan-kawan di sana untuk berjuang tentang DOB Sofifi. Jadi mereka ada di belakang. Kita mendapat semua informasi-informasi A1 tentang bagaimana mereka membackup itu semua. Nah, itu yang kemudian kami sangat sesalkan kan. Mestinya duduk sama-sama kita bicara tentang bagaimana misalnya Sofifi itu dia berkembang, solusinya DOB atau solusinya percepatan. Kita duduk bicara sama-sama, panggil ahli kita bicara. Sehingga keputusan yang kita keluarkan betul-betul keputusan yang tidak menyinggung orang di sebelah kiri, tidak juga menyinggung orang di sebelah kanan. Semua duduk sama-sama dan sepakat. Nah, kalau misalnya gaya-gaya seperti ini terus dilakukan oleh kawan-kawan di Oba misalnya yang berjuang DOB Sofifi, saya rasa agak sulit kita bicara tentang DOB karena dari aspek kondisi keuangan negara dan sebagainya juga negara lagi-lagi tidak baik-baik aja. Jadi kemudian hari ini kita bicara tentang DOB, belum lagi moratorium DOB, itu kan belum dicabut. Kalau dicabut seluruh Indonesia berteriak DOB, negara juga pusing juga karena fiskalnya pasti terganggu. Begitu. Jadi saya kira masih banyak cara untuk kita memajukan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, tidak mesti harus DOB gitu. Oke, ini sudah cukup jelas sebenarnya penjelasan dari Bang Digo. Jadi mungkin kita masih berhubungan dengan DOB Sofifi. Jadi sebelumnya itu kan Majelis Rakyat Sofifi juga melakukan aksi. Nah, di situ ada tersebar isu lah kalau rumahnya Kades Balbar itu didatangi oleh Presidium Rakyat Indonesia. Terus selain itu juga ada katanya ada tindakan pemukulan terhadap seorang perempuan. Nah, itu betul tidak tuh Bang Digo? Iya, memang jadi begini, saya ingin menjelaskan bahwa kenapa sih kawan-kawan Presidium Rakyat Tidore yang di dalamnya ada pasukan adat. Karena kita di Presidium Rakyat Tidore itu di dalamnya bukan cuman kami yang beberapa aktivis-aktivis kemudian segelintir orang, tidak. Di sana ada aktivis, ada petani, ada nelayan, ada ASN, ada orang adat misalnya. Semua merasa bertanggung jawab untuk melihat Tidore masa depan seperti apa. Ya kita kemudian menamakan diri sebagai Presidium Rakyat Tidore. Nah, kenapa kawan-kawan kemudian pada saat menuju ke kantor gubernur terpaksa harus mampir ke rumahnya Pak Kades ya? Karena sebelumnya Pak Kades itu dia menyampaikan aspirasi di depan kantor DPR, itu dia teriak-teriak, dia minta Kapolda untuk memeriksa Sultan. Dia minta Kapolda memeriksa wali kota. Nah kan pasti orang tersinggung dong. Wali kota polisi nih. Udah disuruh Kapolda iya kan videonya beredar jelas itu. Saya minta Kapolda Maluku Utara untuk memeriksa Sultan Tidore, memeriksa wali kota Tidore Kepulauan. Loh ini pasti orang tersinggung. Kan wali kota itu simbol pemimpin kami di Tidore, kan? Dipilih langsung oleh masyarakat Tidore dan suaranya kurang lebih 8-90% waktu itu. Nah, ya kurang lebih 80-75 atau 80%. Begitu juga Sultan, apalagi ini pimpinan kultural yang sangat dijaga marwah kesultanan itu. Dia itu simbol. Jadi kalau misalnya si Amir itu teriak bahwa Pak Kapolda tolong periksa Sultan, tolong periksa wali kota, saya kemudian berkesimpulan ini Kades kok. Dia sebenarnya tidak layak jadi Kades kalau gaya-gaya ngomongnya kayak begini. Ini provokator sebenarnya. Karena satu simbol atau dua simbol ini disentuh, itu pasti akan mempengaruhi seluruh rakyat Tidore untuk berteriak. Dan itu yang kemudian mereka lampiaskan. Syukur-syukur mereka nggak mau bakar atau lempar-lempar di rumah, kan cuman melampiaskan emosi aja. Saya ada waktu itu, saya aja, dan saya malah minta supaya kita balik, kita harus ke gubernur, kantor gubernur, jangan lagi di sini. Dan tidak ada batu sekecil pun yang dilempar ke rumah Amir. Tidak ada tindakan anarkis. Tidak ada tindakan. Dia kan sudah diselamatkan oleh polisi sebelumnya karena isunya sudah bergerak, jadi mungkin untuk menyelamatkan diri polisi amankan dia kan. Jadi itu spontanitas karena akibat dari pernyataan saudara Amir yang meminta Kapolda periksa Sultan dan periksa wali kota. Itu masalahnya di situ. Itu harus menjadi catatan semua orang supaya mereka tahu. Jangan sampai kemudian ada informasi-informasi yang tidak benar. Orang merasa bahwa si Amir itu betul rumahnya diserang, jadi padahal tidak, dia rumahnya diserang karena sebelumnya dia menyerang personal Pak Wali dan Pak Sultan, meminta Kapolda periksa Pak Sultan.
rumit juga pernyataan itu. Nah kemudian saat itu kita keluar, saya sempat menyampaikan orasi di depan lorong keluar rumahnya Amir, tepat di depan hotel penginapan Yusmar. Saya bilang kami tidak menerima kalau kawan-kawan di sini, terutama Pak Amir itu, dia teriak-teriak di mic minta Kapolda periksa Sultan dan periksa wali kota. Itu tindakan yang tidak bagus. Itu orang yang tidak beradab. Kalau orang Tidore itu sangat tidak beradab itu. Jadi setelah itu tuh saya arahkan kita kembali menuju ke titik utama, yaitu di kantor gubernur. Nah, dalam perjalanan kawan-kawan melihat ada drone yang bergerak di atas massa menuju ke kantor bundaran Jalan 40 kan. Sebelum ke Jalan 40 sempat kawan-kawan melakukan sweeping juga di kantor perikanan, karena di sana ada juga informasi salah satu pegawai dinas perikanan, dia getol juga bicara sebagai orator pada saat aksi sebelumnya yang mendorong mendorong DOB-SUVV. Ini salah satu pegawai di dinas perikanan. Kawan-kawan masuk dan menanyakan, hanya saja di sana ada pegawai perikanan yang orang Tidore juga. Saya langsung minta kepada kawan-kawan kita mundur, kita serahkan kepada teman-teman dari perikanan yang notabene orang Tidore untuk menegur yang bersangkutan, jangan lagi ngomong-ngomong tentang DOB, apalagi dia sebagai orang pegawai yang kemudian bukan juga orang Tidore, dia kalau tidak salah orang Halut atau orang Halmahera Barat. Itu setelah kita keluar menuju kira-kira sekitar 30 meter menuju ke bundaran, ibu ini lewat. Ibu ini lewat, saya tiba-tiba lihat dia sudah dikepung oleh massa. Wah, ini ada apa nih? Sambil pegang megafon saya kembali. Terus saya minta, jangan, ini perempuan, jangan. Ada juga polisi 2 atau 3 orang langsung menghalangi teman-teman yang massa ini. Ada yang langsung ada yang siram sama air kan, siram ibu dengan air. Ada yang aqua kosong itu langsung ke ibu, didorong ke ibu begitu. Nah, saya langsung halangi kawan-kawan, jangan ini perempuan. Saya terus tanya, apa sebenarnya tadi kenapa dia sampai begini kalian? Dia tadi lewat, dia gara-gara torang lagi. Bahasanya begitu ya, bahasa. Dia gara-gara torang, dia mau make torang lagi. Itu yang menimbulkan kemarahan teman-teman, emosi, karena udah jalan kaki panas-panas. Udah situasinya udah begitu, terus dia semacam memancing emosi begitu kan. Saya bilang, begitu ya. Kemudian ada drone yang sudah, terus saya bilang, waduh, sebagai orang yang belajar juga tentang dinamika gerakan seperti itu, saya mencurigai kayaknya sudah di-set begitu. Kayaknya sudah di-set, ada aktivitas ibu yang sengaja didorong ke situ, drone-nya sudah langsung jadi merekam aksi. Jadi saya ya udah, kita biar aja. Kita langsung ke kantor gubernur yang menyampaikan aspirasi. Sampai di atas, tiba-tiba ada laporan bahwa ada sekelompok masyarakat yang akan menghalangi aksi kita. Polisi kan udah membendung mereka di luar. Jadi sesungguhnya itu bukan massa yang pro DOB sebenarnya. Karena saya sempat melihat beberapa om-om yang di daerah yang kita juga kenal. Mereka katakan, kita di sini tidak bicara DOB. Soal DOB itu urusan pemerintah. Yang kita bicara saat ini, kami tidak terima anak kami yang ibu itu jadi bulan-bulanan di saat tadi. Mereka merasa tidak terima kalau saudara mereka dibuat seperti itu. Jadi ini semangatnya keluarga marah begitu kan. Jadi datanglah ke kantor gubernur mau menghalangi kami di atas. Sampai di atas ya udah, dan berkembang dan sampai pada lempar-lempar itu. Kami kawan-kawan di presidium saat itu bukan posisi yang menjadi orang yang turut menjadi penyerang, bukan. Kami itu diserang. Saya meluruskan, kami itu datang demo ada izin dari kepolisian, kami diserang oleh keluarga-keluarga lah. Saya nggak bisa lagi bicara sekelompok orang, karena yang datang itu juga bagian juga orang Tidore ada, keluarga-keluarga juga ada di situ. Jadi karena amarah tadi itu kami diserang. Kemudian ada pemberitaan yang muncul bahwa polisi membubarkan paksa kami masa tolak DOB. Padahal kami tidak pernah dibubarkan paksa. Kita dengan polisi baik-baik aja, kita menyampaikan aspirasi, tiba-tiba mereka datang menyerang. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa sepertinya ada sebuah grand design yang diatur untuk bagaimana membenturkan Tidore dengan Tidore, keluarga-keluarga Tidore dengan Tidore. Kan hari itu kan
saling serang dengan batu itu kan kita kenal semua itu saling kenal. Ini kawan-kawan keluarga yang di Telua, yang di Sofifi, yang di Guraping, ini keluarga Tidore semua. Ini bagaimana torang dan torang sebaku serang kayak begini kan? Karena ada salah paham. Iya, kawan-kawan juga memaksa. Kan saya dipanggil Digo, kita maju turun pulang lewat Sofifi atau Guraping, mati. Ini menyangkut dengan harga diri torang. Masa kita dibuat begini? Bayangkan makanan kami yang dibawa dari dari Sofifi ke kantor gubernur itu di blokade. Kan video beredar itu makanan dibuang dan sebagainya. Sampai separah itu. Separah itu. Saya bilang, loh, kan saya tanya sama salah satu koordinator aksi di wilayah Oba Utara, saya tanya si Ais bagaimana? Waduh abang, mobil kita yang untuk angkut logistik makanan tidak bisa tembus karena mereka dicegat di mangrove. Waduh, anak-anak semua lapar. Kita kurang lebih 1.000 lebih yang kita yang kita bawa dari Tidore itu 1.000 lebih. Waduh gimana ini? Nah, saya langsung bilang si Ais ketemu sama polisi, kita minta tolong armadanya kita untuk ambil makanan bawa ke sini. Diambil armadanya, trek polisi itu dibawa ke sana ambil makanan. Ternyata trek polisi juga dicegat di bawah. Video beredar makanan dibuang dan sebagainya. Kemudian ada lagi media yang memunculkan berita bahwa itu polisi bagi-bagi makanan untuk masa yang pro dan masa yang kontrak. Itu juga kita prihatin sama media tersebut. Saya nanti mau meluruskan soal itu ke media yang bersangkutan. Padahal makanan kita yang diblokade oleh sebagian masyarakat yang datang itu dan tidak lagi membiarkan makanan itu masuk ke teman-teman yang ada di atas. Jadi ya begitu, orang yang di dalam semua pada tahan lapar. Tapi semangat perjuangannya tidak pernah mundur karena kita saling serang terus. Saya sampaikan sama teman-teman, jangan mundur karena kita posisi strategis, kita berada di atas. Kalau mereka memaksa serang, kita imbangi aja gitu, kita imbangi. Polisi suruh ya pokoknya pukul maju mundur sampai pada akhirnya polisi langsung membubarkan paksa mereka untuk turun dan kita pulang lewat Kayasa. Dan sampai di Kayasa, di sana kan Kayasa itu kan dia punya lautnya kan tofor itu, dia dangkalnya jauh. Jadi motor laut yang mengangkut massa itu kan tidak bisa rapat ke bibir pantai, jadi dia harus jauh. Makanya kawan-kawan yang duluan ke sana terpaksa harus orang Maluku Utara bilang batobo ya. Iya. Batobo ke laut baru naik motor kayu itu. Jadi ada yang kasih viral bilang dapat dusu sampai pulang botobo. Padahal ternyata memang kondisinya begitu. Tapi ya begitulah, kita berada di ruang-ruang media sosial yang orang juga tidak mungkin untuk bisa kontrol ya. Yang paling bisa ya tong sampaikan kondisi yang seperti yang terjadi. Jadi yang berikutnya itu kan tidak lagi tinggal speed over sampai terakhir saya semua sudah selesai, baru kita balik kanan ke Tidore. Jadi ya saya ada hikmah di balik itu bahwa loh ini kan waktu balik ke Tidore itu di pelabuhan Speed itu kan ribuan orang menyebut seperti dulu waktu kerusuhan pasukan jihad pulang atau jemaah haji pulang lah. Ribuan orang di Tidore di pelabuhan. Ada yang sudah dengan pedang, parang ya. Mereka bilang tadi kalau kalian sampai maghrib malam seluruh armada fiber dan motor-motor dan Speed kita susul ke sana. Kita harus amankan saudara-saudara yang berjuang. Waduh alhamdulillah kita pulang semua dan ya terharu semua lah perjuangan untuk bagaimana kan. Ya bagaimana ya kalau kawan-kawan Presidium Rakyat Tidore melihat bahwa wilayah Oba Utara, Oba Tengah, Oba Selatan, Oba, kemudian Pulau Tidore, Mare, Maitara dan Failunga itu kan bagian dari kesatuan masyarakat hukum Kota Tidore Kepulauan yang sesungguhnya bersaudara semua, bawa keluarga. Kok gara-gara DOB saja orang bakal layak jadi perpecahan. Itu yang kami dari Presidium tidak mau lagi kayak begitu. Saatnya kita sepakat tidak lagi bicara DOB, yang kita dorong adalah percepatan pembangunan Sofifi, dan itu pemerintah provinsi, gubernur, wali kota, pemerintah pusat duduk sama-sama bicara bagaimana skema pengembangan kawasan itu. Begitu ya. Ya jadi sebenarnya kejadian-kejadian itu ada, tapi ada sebab akibat. Iya itu jadi sebab terus akibat. Ada juga mungkin ini sepertinya diatur kecenderungan seperti iya kan. Bacaan kami kelihatannya begitu. Kawan-kawan yang aktif di gerakan pasti lebih paham soal itu. Tiba-tiba kok ini begini. Iya.
Jadi kalau soal Pak Kades itu memang fatal, bagi saya fatal itu. Karena dia sebagai anak Kades juga saya dan kawan-kawan kami merasa dilecehkan. Dia tidak sadar sebagai Kades kemudian bicara seperti itu. Mestinya dia menjadi contoh yang baik buat masyarakat di sana. Bolehlah berjuang di BSOFIV, itu bagian dari aspirasi kalian. Tapi dalam menyampaikan itu harus dijaga. Jangan sampai kemudian penyampaian itu menyinggung orang lain juga. Ini suruh Kapolda periksa Sultan, itu sama saja dengan membangkitkan orang-orang punya marah untuk cari dia kan. Dan itu dalam hukum adat itu bahaya sebenarnya. Tapi sebenarnya dasarnya itu apa sih Bang Digo, disuruh periksa itu dasarnya apa? Itu yang saya tidak tahu soalnya. Cuma keluar saja waktu karena kata dia itu di orasi itu dia bilang bahwa pada saat apel akbar kita di Kedaton ada bahasa-bahasa misalnya bakar apa namanya gosok parang misalnya, kayak gosok pedang kan. Ya memang masa lagi panas, lagi marah karena di sebelah ada teriak-teriak tentang DOB tanpa lagi menghargai kesultanan dan pemerintah. Jadi orang hadir dengan segala emosional yang muncul. Jadi biasa teriak bakar, teriak gosok parang. Tapi kan tidak pernah dilakukan kan? Bakar apakah bakar? Gosok parang ada aksi bunuh-bunuhan kan tidak juga. Itu yang mungkin dasar itu sehingga dia minta Kapolda untuk periksa Sultan dan Wali Kota. Jadi dan memang Pak Kadesin juga aneh sih, tapi biarlah itu mungkin dia punya pandangan ya. Justru bagi kami presidium yang makar, dia juga sempat bilang itu sudah makar itu misalnya. Pak Sultan yang menyampaikan masa yang menyampaikan tentang bakar-bakar itu bagian dari makar. Saya justru bertanya kepada kawan-kawan markas, sebenarnya yang makar siapa? Karena kalian sudah memasang papan nama kantor wali kota SOFIV, kantor wali kota, kantor DPRD kota SOFIV. Ini kan sebagian wujud dari makar sebenarnya itu, karena dia membentuk pemerintahan yang tidak sah di atas pemerintahan yang sah. Jadi seharusnya mereka itu yang makar, tapi ya udahlah biar itu anak-anak adik-adik yang masih baru dalam perjuangan-perjuangan kayak begitu, jadi mungkin emosi dan sebagainya, nggak apa-apa. Saya juga berkelakar kalau misalnya kantor wali kota sudah ada, kantor DPR sudah ada, silakan aja kalian sampaikan aspirasi di situ. Tidak usah ke Pemda Kota lagi, karena kalian sudah ada kantor kan, sudah ada kantor DPR dan kantor wali kota. Oke, jadi itu penjelasan dari Bang Digo. Sudah jelas sekali alasan-alasannya, tujuan-tujuannya. Sudah ada klarifikasi juga di akhir tadi mengenai penyerangan Kades Balbar dan pemukulan tadi. Oke, jadi mungkin itu saja ya Bang Digo. Tapi sebelum kita menutup saksi kata episode kali ini, Bang Digo mungkin ada closing statement bisa disampaikan ke Tribuners mengenai perjuangan lah dari Presidium Wilayah Ketidore atau harapannya ini mengenai percepatan pembangunan SOFIV itu tadi dan lain sebagainya untuk pemerintah juga, silakan. Iya baik, terima kasih ya. Pertama saya mengapresiasi semangat perjuangan seluruh kawan-kawan di Presidium Rakyat Tidore. Kemudian hari ini juga kami diundang oleh Tribun Ternate untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu DOB SOFIV. Jadi bagi kami di Presidium Rakyat Tidore bahwa soal DOB SOFIV itu selesai, dan saat ini yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat membentuk tim bersama yang namanya tim percepatan pembangunan SOFIV sebagai kota provinsi untuk didorong percepatan pembangunannya. Skema kebijakannya seperti apa? Kami rasa itu pemerintah lebih paham lah. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara bahwa kita semua bertanggung jawab mendorong percepatan pembangunan di SOFIV. Tapi menjadi catatan juga bahwa percepatan pembangunan itu bukan hanya DOB, karena DOB juga bukan hal mutlak untuk mendorong kesejahteraan di SOFIV. Percepatan pembangunan bukan DOB. Percepatan pembangunan adalah bagaimana pemerintah menyiapkan skema-skema yang lebih komprehensif untuk mendorong kemajuan ekonomi dan lain-lain yang ada di kawasan SOFIV. Kemudian juga bahwa seluruh elit-elit politik yang ada di Maluku Utara, ya soal SOFIV jangan lagi menjadi media yang kemudian dimanfaatkan untuk masyarakat diadu domba dan sebagainya. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, elit-elit juga
mari menjaga persatuan dan kesatuan, keharmonisan yang telah dibangun selama ini. Jangan karena soal aspirasi DOB atau aspirasi Presidium Rakyat Tidore kemudian kita gontok-gontokan dan hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan itu kemudian dia menjadi retak begitu. Nah, ini saya kira perlu menjadi perhatian bersama. Terakhir, untuk kawan-kawan yang di Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan, tetap kita menjaga spirit bingkai kehidupan kita dalam bingkai Kesultanan Tidore. Kawan-kawan tetap menjadi bagian dari spirit kultural orang semua untuk bagaimana mendorong pembangunan di 4 kecamatan yang ada di Oba, sehingga soal-soal kesenjangan, soal-soal ketimpangan pembangunan yang mungkin selama ini dirasakan oleh masyarakat di Oba itu di pemerintahan ini sudah harus menjadi sudah harus dijawab. Ada hal-hal yang perlu didekatkan pelayanannya, harus segera didekatkan. Ada hal-hal yang menjadi wilayah kebijakan pemerintah Sofifi, pemerintah kota segera bicara dengan provinsi. Ibu Gub, tolong bangun jalan kami di Oba Selatan, karena itu jalan provinsi misalnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Digo untuk penjelasan yang jelas sekali, lengkap sekali, dan klarifikasinya juga lain sebagainya. Untuk Tribuners yang menonton, semoga episode Saksi Kata kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Galmira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.